Amati, tiru, modifikasi. ATM. Amsal 24 ayat 5-6 mengatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saat ini, Cina bukan lagi negara berkembang, tetapi negara modern yang juga menghasilkan teknologi modern yang luar biasa. Hari ini, di Indonesia berseliweran mobil listrik buatan Cina. Kereta api cepat pun sudah lama mereka buat. Mereka memakai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Para pemuda di sana belajar teknologi di negara barat, lalu pulang, mempraktekkan, dan menyesuaikan dengan budaya setempat. Di dalam mengembangkan manajemen gereja, seharusnya kita juga tidak tabu memakai prinsip ATM. Kita bisa belajar hal-hal yang positif pada gereja yang sudah berkembang, lalu menambahkan beberapa local wisdom yang sudah ada di gereja kita. Seringkali kita membanggakan gereja sendiri dan berkata, banyak orang yang berdedikasi di dalam pelayanan di gereja, tetapi sekedar berdedikasi tanpa hikmat akan membuat gereja jalan di tempat. Jika gereja kita jalan di tempat, maka perlu diadakan perubahan. Kita harus berani mengganti orang-orang yang berdedikasi, tetapi tidak lagi mau belajar hal yang baru pada orang yang berhikmat dan kreatif. Ayat di atas mengajarkan bahwa kuat dan tegap saja tidak cukup untuk menghadapi peperangan. Dibutuhkan orang yang bijak dan berpengetahuan dalam merencanakan kemenangan dalam peperangan. Belajar dari dunia sekuler seharusnya tidaklah tabu. Kurang dari 10 tahun yang lalu, Nokia adalah merek telepon genggam terkenal, bahkan nomor 1. Ketika produk lain telah berganti dengan sistem Android, Nokia tetap percaya diri dan tidak mau merubah sistem digitalnya ke sistem Android. Ketika penjualan merosot tajam dan mereka mencoba berpindah ke sistem Android, sudah terlambat. Pasar telah dikuasai Samsung dan telepon genggam buatan Cina yang bersistem Android. Nokia kalah total dalam perang pasar telepon genggam hanya dalam hitungan 1-2 tahun. Gereja memang bukan berperang dalam arti fisik, tetapi gereja sedang berperang untuk merubah dunia dengan cara berpikir kerajaan sorga. Diperlukan orang-orang yang mampu terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak tabu untuk memakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Akhirnya, gereja jangan malas, terus belajar dan mau berubah. Bahkan belajar dari gereja lain yang sudah lebih dulu berkembang pesat. Gereja memang bukan berperang dalam arti fisik, tetapi gereja sedang berperang untuk merubah dunia dengan cara berpikir kerajaan sorga.